Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kung Mania. Salam satu hobi. Salam seduluran, salam persaudaraan seluruh Nusantara. Khususnya pecinta perkutu lokal alam, para sedulurku dan para sahabatku dimanapun sedulurku dan para sahabatku berada. Semoga para sahabat dan para sedulur diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, dilancarkan dalam mencari rezeki, dijauhkan dari wabah penyakit, dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Robbal 'Alamin. Dulur-dulur dan para sahabat ya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas ya tentang perkutut punden ya. Ini berulang kali ya, ini juga ada pertanyaan dari sedulur kita, perkutut punden itu kayak apa toh Kang untuk ciri-cirinya. Jadi seperti ini lor ya. Jadi untuk arti dari perkutut punden itu sendiri, kalau punden itu dari zaman dahulu itu dinamakan tokoh ataupun sesepuh ya. Sesepuh ataupun tokoh. Jadi ibaratnya di desa itu danyangnya kan, danyangnya ya itu kan gitu. Itu kalau zaman dahulu ini menurut kejawennya seperti itu. Jadi tokoh ataupun sesepuh. Lah ini yang kita bahas lor ya, kita bahas emang dari perkutut punden itu ciri-cirinya bagaimana kan gitu. Jadi gini, kalau untuk perkutut punden lor ya, jadi kalau dulur-dulur dan para sahabat itu kalau pergi mau ngombyo ataupun beli perkutut di apa itu si penjual burung ombyoan ataupun dari penjaring ya. Ini ada ciri-ciri khusus untuk kita memilih perkutut punden ya. Jadi pertama lor ya, jadi pertama itu perkutut punden itu kalau kita lihat dari ombyoan dengan beberapa ekor burung perkutut di apa itu kandang ram ataupun kotak sangkar, yang di situ kebanyakan burung perkutut yang dari jaringan ya. Terus itu di koloni diombyok di situ. Jadi kita bisa mengamati itu pertama gini. Pertama cara bertenggernya. Jadi perkutut itu kalau bertengger itu nggak nungkruk seperti ini, tidak. Jadi agak tegak. Jadi seperti apa itu leher dan badan itu kayak berdiri tegak itu loh. Jadi berbeda dengan perkutut yang lain. Berbeda dengan perkutut dengan sebelahnya kan gitu. Terus perkutut punden ini biasanya kalau untuk pas di koloni ataupun di ombyoan itu nggak seneng ngumpul. Jadi ibarat perkutut tuh kan bertengger banyak di situ kan pas di ombyoan itu toh, bertengger-tengger itu. Nah itu kalau biasa kalau perkutut punden, kalau yang lain tuh di atas bertengger itu malah turun ke bawah. Jadi inginnya menyendiri. Kalau perkutut punden seperti itu. Itu ciri-cirinya yang pertama. Terus keadaan perkutut punden itu tegak ya, berdiri tegak. Jadi seperti ini, leher ini eh, kayak ke atas itu tegak itu loh, berdiri tegak kan itu. Itu ciri-ciri yang pertama. Terus ciri-ciri yang kedua, biasanya kalau perkutut punden itu mempunyai aura yang dominan itu lebih tinggi. Jadi auranya itu dominannya lebih tinggi. Jadi seperti ini lor. Kita datang dari ombyoan. Ibarat kita kan intinya dari rumah itu kan tidak mencari perkutut yang punden ataupun bertuah, ataupun yang kita cari kan biasanya dari suaranya. Wah, saya pergi ke ombyoan cari perkutut yang suara besar ataupun suara yang kristal atau gimana kan gitu. Lah tapi kita nyampe di situ itu kadang kita terhipnotis sama si burung perkutut punden ini, karena gini, karena daya tariknya itu sangat luar biasa lor ya. Ibarat kita tidak memilih tapi ada satu ekor perkutut itu kayak daya tariknya itu inginnya gini, inginnya itu perkutut itu secara batin, wah aku ini rawatan, aku ndang jupuken ndang rawatan balik ndang gawenen yang mulih dibawa ke rumah kan gitu, rajaannya gitu ya. Jadi perkutut itu kalau bisa ngomong itu ya itu tadi, saya itu rawatan, saya ambil dari beberapa koloni, dari beberapa ekor di sangkar ini, terus bawa pulang, terus rawat saya kan gitu. Daya tariknya seperti itu. Nanti batinnya ini nanti merasuk ke kita. Nah terus kita ambil apa itu semprotan, dijual makan anu apa itu burung itu, kita semprot, terus kita ambil, kita transaksi beli, kita bawa pulang. Itu
Itu biasanya datanya luar biasa loh itu kalau perkutut punden itu. Terus itu yang ciri yang kedua ya. Untuk yang ciri yang ketiga lor ya, untuk perkutut punden itu biasanya kalau melihat ya, kalau melihat waktu di ombyokannya, kalau melihat itu langsung ke arah kita. Jadi kalau kita melirik ke sana itu kadang kayak apa itu eh, sorot matanya itu ya kayak melirik kita kan gitu. Jadi seolah-olah itu apa itu auranya itu eh, kayak cerah itu loh kita kalau melihat. Terus dalam kita apa tuh melihat sorot matanya itu berbeda dengan perkutut yang ombyokan yang lainnya. Jadi di sekitar itu di ombyokan itu. Jadi seperti itu kalau perkutut punden itu. Nah, terus kalau kita dengan beberapa ciri itu dipastikan perkutut punden ya lur ya. Itu saya pastikan kalau perkutut punden. Lah perkutut kok saya mengatakan perkutut punden karena perkutut punden itu biasanya yang masuk di dalam tubuh burung perkutut itu biasanya energi. Lah nanti kalau emang energi itu tergantung positif ataupun negatif. Ya kalaupun kita dapat perkutut punden terus kita bawa pulang, kita rawat, lah kita bisa merasakan itu jarak 1 minggu. Kita bisa merasakannya gini. Nanti kalau kita merawat burung perkutut punden kok sekiranya kita kok baik-baik saja, tidak ada suatu hal apapun, berarti itu energi yang masuk di dalam burung perkutut itu biasanya positif. Jadi biasanya baik ya. Tapi kalau kok hawanya itu di rumah kok panas atau gimana, lah itu nanti tetap energi yang masuk itu negatif, kita bisa lepaskan. Tapi kalau positif, kalau baik, tentu kita rawat ya. Nanti kalau kita rawat biasanya kalau perkutut punden itu kalau ada hal-hal apapun itu memberikan isyaratnya bagaimana ya, isyaratnya manggung, tetap nanti mengeluarkan suara. Jadi perkutut punden itu kan emang jarang sekali yang gacor, ya cuman menandakan ataupun mengasih isyarat kepada si pemilik ataupun si perawat yang merawat burung perkutut punden itu. Biasanya seperti itu. Karena kan perkutut punden itu memang seperti ciri mati ataupun katuranggan di dalam tubuh burung perkutut yang diceritakan di primbon kan gitu ya. Cuman kalau kita mengatakan itu perkutut punden karena apa? Kalau orang mengatakan perkutut punden itu gini loh ya. Dari di alam liarnya perkutut ini biasanya apa itu bertengger itu di pohon-pohon yang ada di tengah-tengah makam ataupun kuburan. Jadi nggak mau apa bertengger di ranting-ranting pepohonan yang dekat warga ataupun di pinggir jalan itu nggak mau, nggak seperti perkutut-perkutut yang lainnya. Kalau perkutut lainnya emang kan bertenggernya yang penting ada ranting-ranting bertengger kan gitu kalau perkutut lainnya. Tapi kalau perkutut punden itu berbeda. Karena perkutut punden itu kan emang khusus emang bertenggernya emang di daerah tengah-tengah makam ataupun kuburan ataupun tempat yang wingit ya, ataupun pohon-pohon besar yang sekiranya itu sebagai keramat. Intinya itu bertenggernya ya. Perkutut punden itu kok bisa diombyokan. Lah itu gini ceritanya lho, karena biasanya penjaring perkutut itu tahu hari apa yang harus saya jaring itu nanti mendapatkan perkutut yang istimewa ataupun perkutut punden. Biasanya kelemahan dari perkutut punden itu kan biasanya ada hari yang tertentu untuk melemahkan biar bisa ke jaring itu biasanya ada. Tapi itu hitungan orang Jawa, tapi kalau hitungan apa itu kalau orang yang sudah tahu apa itu hitungan nanti saya harus jaring hari apa nanti biar perkutut punden itu bisa ke jaring ke saya kan biasanya ada. Hitungannya itu ada ya. Tapi kalau saya kalau masalah hitungan ya kurang paham ya. Tapi kalau saya pelajari nanti insya Allah masalah hitungan apapun untuk menjaring perkutut punden bagaimana ya nanti suatu saat saya akan jabarkan di sini ya. Terus kok perkutut punden bisa kena itu tadi ya, itu tadi. Jadi apa itu hari yang pas untuk bisa menjaring perkutut punden itu hari apa hitungannya bagaimana kan gitu ya. Itu yang paham yang tahu kan gitu. Terus perkutut punden itu kan kena ke jaring itu sebetulnya kan cari makan lor, cari makan ke bawah, terus kadang cari asinan lah, tidak tahu emang ada jaring itu. Padahal jaring itu sudah diperhitungkan untuk harinya biar nanti ketangkep lah perkutut punden itu. Jadi seperti itu lor ya. Jadi perkutut punden itu sebagai tokoh ataupun sesepuh ya, sebagai apa tokoh ibaratnya di masyarakat ataupun sesepuh ya.
Kalau di alam liar emang intinya disegani sama perkutut yang lainnya. Karena apa? Karena perkutut punden itu manggungnya di jam-jam yang tertentu. Jadi tidak seperti perkutut yang lainnya. Kalau perkutut lainnya kan kalau gacor ya udah nggak usah hitung-hitungan jam, ya bunyi-bunyi kan gitu ya. Oke, itu dulu dulur kesempatan kali ini, semoga ini bermanfaat, semoga ini bisa untuk pembelajaran bagi kita semua yang tidak tahu untuk perkutut punden itu bagaimana. Ya udah ini saya jabarkan di sini. Oke, sebelum saya akhiri, saya mohon maaf sekiranya ada kata-kata kurang berkenan kepada dulur-dulur dan para sahabat. Karena apa? Saya manusia biasa, tidak luput dari kesalahan. Kalaupun ada kelebihannya itu ternyata dari Allah Subhanahu wa taala. Raminten marklopot, sekap semantan atur kula, akhir kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.